Izin saya mute dulu semuanya. Terima kasih telah join di Zoom yang mendadak ini. Semalam kami informasikan melalui Mbak Ani, karena kita diminta data oleh BKD untuk persiapan tes P3K. Adapun sebelumnya, kita sudah menjaring sekitar 13 sekolah yang ada di Palembang untuk dijadikan calon lokasi tes P3K. Nah, ini adalah surat yang kami terima kemarin dan hari ini kami coba untuk buatkan surat kepada sekolah-sekolah. Sambil surat ini berjalan secara prosedur birokrasinya, kami juga minta Bapak Ibu melengkapi data-data yang sebelumnya mungkin pernah dikirimkan. Yang sebelumnya dikirimkan adalah jumlah klien ya. Nah, di sini diminta juga jumlah AC, jumlah proyektor untuk live score. Nanti kalau tidak ada AC mungkin diganti kipas angin, bisa ditambahkan di sarana pendukung lainnya dan lain-lain sini. Terus di sini diminta kondisi genset, jumlah tenaga proktor yang dibutuhkan untuk klien atau untuk ruangan yang telah sesuai dengan prokes. Kemudian ruang sekretariat dan lain-lain. Ini tadi ada yang sudah mengisi, tapi tolong diedit lagi tanggapannya. Jadi linknya adalah yang ada di chat ini, Bapak Ibu. Saya coba share linknya. Kita diminta mengisi di link ini. Nama sekolahnya ada 6. Kemudian nama menginput, nomor HP, jumlah lab. Ini sebenarnya kemarin sudah ada datanya, tolong diisi ulang saja, kita mengikuti format dari BKD. Jumlah PC dan klien, berarti ini jadi satu ya, ada yang PC, ada yang laptop mungkin, anggap aja lah jumlah komputer yang harusnya ya. Kita ganti aja jumlah komputer aja lah, biar tidak bingung. Jumlah komputer. Server nggak dihitung di sini ya, dianggap setiap ruangan, tapi data sebelumnya sudah ada server. Ini adalah jumlah komputer klien saja. Kemudian jumlah AC, kalau ada ruangan di sini jumlah ruangnya misalnya 5, setiap ruangan 2 AC berarti jumlahnya 10. Jumlah LED atau LCD atau jumlah proyektor infocus ya berapa, kemudian proktor berapa, teknisi yang tidak ada ya, perlu enggak teknisi ya. Nah ini nanti bahan diskusi kita lah, apakah panitia yang ada nanti cukup proktor atau kita perlu pecah lagi di sini ada teknisi juga, atau kita gabungkan aja proktor dan teknisi, karena BKD hanya minta jumlah proktor, dia nggak minta jumlah teknisi, padahal teknisi juga perlu untuk mengatur. Jumlah ruang sekretariat dan lain-lain. Nah, data ini kalau misalnya selesai hari ini, akan kita laporkan langsung ke BKD, kami juga buat surat balasannya di hari yang sama. Ini contoh pengisian dari Pak Alpian Irama di SMA 17 ya. Nah, di situ ada jumlah lab, jumlah komputer,
Yang dihitung adalah 6 server utama, 2 server cadangan, 120 klien saat pandemi, 60 dedicated. Oh iya ya, kecepatan bandwidth-nya berarti kita pisah aja ya. Nanti diedit lagi ya. Nah di sini formnya saya buat supaya kita bisa ngedit tanggapan. Jadi hanya 1 kali kirim. Coba kita kembali ke form, kita edit saja. Jumlah, ini kita pecah aja lah. Jumlah klien, sama seperti kemarin, jumlah komputer server, biar lebih jelas ya. Kemudian kapasitas internet ya, besar bandwidth apa ibaratnya, besar bandwidth internet, jenis dan besar bandwidth internet untuk SP3K. Misalnya Astinet atau dedicate 60 dedicate atau 10 dedicate atau 10 up to segala macam itu kan bisa kita tuliskan di sini berupa teks ya, tidak berupa angka, jadi tidak ada validasi. Minta tolong diupdate lagi untuk SMA 17 karena kita ada perubahan form. Nah, nanti setelah data-data ini lengkap, kita akan rekap dan saya delegasikan ke Mbak Riri ya untuk nanti koordinasinya terkait pendataan dan rekapnya. Ini saya di sini bersama dengan Mbak Riri. Mbak Riri ini salah satu tim kami di bidang PTK yang khusus bagian IT dan pendataan. Jadi kedepannya nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh Mbak Riri untuk menindaklanjuti jika ada data-data yang masih belum pas sesuai dengan format yang ditentukan. Mungkin itu sekilas tujuan Zoom pagi ini. Silahkan diisi formnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berbicara. Saya sudah open mic-nya. Alhamdulillah ini sudah banyak yang join. Silahkan dari SMK 1 masuk, SMK 3 masuk, SMA 17 masuk. Bu Sri Mulyani dari mana? SMK 1. SMK 1, Pak. SMK 1 ya? Operator. Berdua ya. SMKN 1 masuk. SMKN 3. Kami berdua juga, Pak. SMAN 3, SMAN 17 ada, terus SMAN 1 belum ada ya, Bu Deni ya, sama SMKN 2 ya. Bu Meli Ramandanus, Bu Meli dari mana? Oh ini Bu Rusminah ikut join ya. Ada kepala sekolah di sini ya? Ada Bu Rusminah ya? Ada Pak, berdua kami. Silakan Bu Rusminah, kami minta tanggapannya terhadap rencana SMK 3, salah satu dari beberapa sekolah yang akan dijadikan lokasi tes P3K, Bu. Kita ada 8.000 yang mungkin akan dites, karena yang kita usulkan di akhir tahun kemarin adalah 8.000 lebih, 5.000 untuk SMA, 3.000 untuk SMK. Gimana kira-kira persiapan di SMK 3 Palembang, Bu? Suaranya belum terdengar, Bu Rus. Bapak Ibu yang lain bisa sambil isi Google Form-nya. Sambil kita cek sebelum kita akhiri Zoom ini, mungkin tidak lama kita Zoom, hanya untuk menjelaskan form tadi saja. Gimana Bu Rus, suaranya kok tidak ada? Coba di unmute atau
dikonekin audionya, mungkin audionya belum join audio. Ada gambar mikrofon di kiri bawah biasanya. Ini Bu Rus sudah bicara tapi tidak ada suara. Bu Rus Minah ya. Mohon maaf Bu Rus, kami belum dengar suaranya. Kita minta tanggapan dari SMK 1 Palembang dulu, Bu Sri Mulyani. Terhadap form yang tadi sudah dilihat, ada yang ditanya, Bu? Ya. Biar izin Bu Susi Pak yang jawab Pak. Oh iya Bu. Ya, izin bertanya Pak. Boleh Bu Susi. Yang ingin saya tanyakan untuk masalah estimasi ATK Pak. Iya. Itu gimana ya Pak? Apakah itu dalam jumlah rupiah atau kami hanya menuliskan berapa kebutuhan ATK yang diperlukan pada saat pelaksanaan? Iya, iya. Kemudian ada juga masalah estimasi yang lain itu juga Pak dalam bentuk rupiah. Jadi apakah kami menghitung berapa hari pelaksanaannya dikalikan dengan masalah proktor, kemudian konsumsi, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, baik. Makasih Bu Susi pertanyaannya. Saya kembali ke formnya, ke Google Form. Bagus pertanyaannya nih, karena kami juga masih meraba-raba nih yang dari BKD ini mintanya seperti apa. Kita ada di bagian ini, estimasi yang bikin bingung memang. Saya juga masih bingung, Ibu. Iya, Pak. Estimasi ini kalau di pikiran saya, misalnya kita butuh ATK itu untuk apa ya? Daftar hadir, mungkin untuk kertas, untuk pena, laporan, entah untuk nyetak, untuk lain-lain. Nah, itu kita tuangkan dalam bentuk narasi, Bu. Dan di bawahnya, jadi dia narasi dan total. Kita coba lah ya di sini linknya. Misalnya kebutuhannya ATK itu kita estimasi kasarnya butuh misalnya 500.000 lah. 500 itu terdiri dari apa, dirinci, Bu. Nah, rinciannya itu yang kita butuhkan. Misalnya kertas. Terus berapa rim? Atau langsung aja lah kertas misalnya 50.000. Ini baru di pikiran saya juga belum tahu seperti apa yang diminta oleh mereka nih. Catrit dan lain-lain ATK-nya dijabarkan sehingga total ATK adalah 500.000 misal ya. Nah, jadi ketika nanti mungkin mereka BKD mau ada estimasi biaya atau nanti mungkin kebijakannya dilemparkan ke kepala sekolah untuk biayanya atau bagaimana, kita sudah punya hitung-hitungan yang jelas. Nah, di sini untuk ATK kok 2 kali ya? Tuh, salah ya. Sorry. Satunya ini konsumsi ya tadi ya. Sesuai konsumsi kalau semalam, Pak. Hah? Iya. Konsumsi kalau. Iya, saya edit tapi saya lupa ganti. Tadi saya copy paste. Saya edit dulu, sorry. Ini konsumsi yang kedua. Konsumsi. Nah, karena di bawahnya penjelasannya sudah konsumsi. Konsumsi ini jumlah panitia dikali jumlah hari dikali harga satuan. Nah, di sini dijabarkan juga jumlah panitianya berapa, jumlah harinya kemungkinan kita 3 hari, harga satuan konsumsinya berapa, misalnya termasuk snack, apakah 30.000 per hari kali 3 hari kali jumlah panitia. Jumlah panitia itu nanti saya tambahkan lagi nanti di edit tanggapan aja, jumlah proktor dan jumlah teknisi mungkin perlu ya Bu ya, Bu Susi ya? Iya, teknisi. Teknisi ya, nah BKD nggak ngerti nih kalau ada teknisi, harusnya ngerti sih, mereka sudah sering tes harusnya. Kita tambahin aja lah jumlah teknisi. Jadi jumlah teknisi ditambah jumlah proktor, dikalikan harga satuan konsumsi, dikalikan jumlah hari, nanti dirinci. Seperti itu. Pelaksanaannya sampai jam berapa ya, Pak? Kemungkinan 3 sesi, Bu. Seperti kita tes UNBK ya, Pak? Iya. Rasanya seperti itu. Saya juga belum pernah
mendampingi tes CPNS atau tes yang, tapi kalau UNBK kan kita 3 sesi bisa ya, terakhir jam 2 sampai jam 4. Kabarnya hanya 1,5 jam tesnya gitu. Jadi kita bisa 3 sesi. Jadi untuk estimasi kebutuhan konsumsi misalnya tadi jumlah proktor dan jumlah teknisi misalnya 15 kali 3 hari, Pak. 30.000 kali 3 hari. Halo Bu Eka, join di Zoom ya, ditunggu, terima kasih. Jadi totalnya berapa? Nah, seperti ini. 15 kali 6 berapa, Ri? Saya kalkulatorkan sebentar. 15 kali 3, 150. Hah? 90 ya? Iya, betul, 90. Kali 3. 900.000 ya. Mungkin seperti ini aja diisinya. Nanti kita laporkan apa adanya dan ditotalkan oleh Riri, karena jumlah sekolahnya kan nggak banyak, hanya 5 atau 6 yang akan kita laporkan. Sarana pendukung lainnya, misalnya apa ini? Masker, terus hand sanitizer, apalagi yang kira-kira bahan-bahan yang perlu biaya dirinci. Berapa kotak, berapa box estimasinya untuk persiapan kalau ada peserta yang nggak bawa masker atau untuk panitia. Total RT sekian. Seperti itu Bu Susi. Iya Pak, terima kasih Kita Pak. sama-sama meraba-raba nih karena suratnya baru dikasih saya kemarin sore. Disuruh tidak lanjutin ya sudah, daripada nanti terlupakan langsung saya eksekusi aja lewat Zoom ini. Terima kasih Bu Susi pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, bisa edit tanggapan tadi ya, ketika kita sudah ngirim, kita tinggal edit saja. Saya cek dulu. Semalam saya sudah minta Ani supaya kita bisa ngedit tanggapan. Coba saya cek di bagian settingnya, batasi 1 tanggapan, edit setelah mengirim ya. Kita bisa ngedit lagi. Sip. Oke, dari SMK 1 Palembang sudah, kemudian saya coba ke SMK 3 lagi, kalau Bu Rusmina atau yang lain bisa bicara, mic-nya di open. Pak Anang, Ya, dari SMA 1. Oh, SMA 1 Palembang. Nah, Pak Herman saya nih. Ya, siap. Pak Anang boleh tahu, Pak Anang tanggal berapa pelaksanaannya, Pak Anang? Di surat ini belum, tapi perkiraan bulan Mei, Pak. Mudah-mudahan tidak tabrakan dengan ujian lain. Oh, gitu ya. Estimasinya di surat dari BKD itu belum ada ya, Ri ya? Belum, kita hanya diminta penjajakan aja untuk persiapan, entah nanti mekanismenya apakah melibatkan Pusdatin atau proktornya dipanggil dulu seperti yang lain, nanti kita menunggu. Yang penting kita siap ketika ditanya sudah ada data-datanya. Halo, Den? Ya. Kami kan dipakai juga untuk UTBK, Pak. Berangkat ya. Ya. Gimana Pak? Ya, sekolah kita kebetulan dipakai untuk UTBK ya, takut kita tabrakan. Oh, gitu. Dipakai UTBK Pak ya. Berarti saya tambahin kolom keterangan Pak ya, nanti dituliskan di situ Pak ya. Iya, cuman tanggalnya itu biasanya sebelum, kalau Mei barangkali sudah kosong gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya tambah. Kami tadi cemas juga tadi itu. Iya. Takut bertabrakan ya. Ya. Saya tambahin aja kolom keterangan Pak. Ini berupa paragraf. Silakan di kolom keterangan ini nanti jelaskan. Ini tidak wajib isi. Kalau memang kira-kira bulan Mei ada tabrakan atau ada jadwal mendekati bulan Mei atau Juni itu nanti untuk kegiatan lain yang membutuhkan komputer di sana seperti tes polisi kah atau tes apakah, tolong dituliskan di keterangan supaya kami juga dapat mengantisipasi untuk mencari sekolah penggantinya. Iya, iya. Mudah-mudahan tidak tabrakan ya Pak ya. Sip, makasih Ya, Pak. mudah-mudahan enggak. Oke, kita sama-sama. Izin bertanya Pak Anang. Silahkan Bu. Izin Bu Rusmina. Saya Andri Pak, operator SMK Negeri 3. Iya Bu Rusmina, tadi nggak ada suara. Mungkin. Ya karena dia di ruangan sana tadi. Siap. Ini Pak, yang mau saya tanyakan, tadi ada proktor, ada teknisi. Izin, apakah ada pengawas juga yang mesti disiapkan Pak? Kemudian itu yang pertama.
Kemudian kalau misalnya tadi ada yang lainnya, Pak, ya, perlengkapan lainnya, apa kami bisa mencantumkan petugas keamanan dan kebersihan, Pak, di bagian akhir itu? Iya ya, itu juga perlu ya, harus dihitung itu, benar. Itu saja. Terima kasih. Mohon izin Ibu Rusmina. Iya, makasih Mbak Ani, Bu Rus. Sip. Petugas keamanan dan petugas kebersihan. Saya tambahin aja lah, lebih kita lengkap. Termasuk mungkin kebersihan loh Pak. Iya, ini saya tambahin aja Pak langsung. Jumlah tenaga keamanan dulu. Kemudian saya share screen dulu ya, biar kita sama-sama lihat. Share screen. Kemudian saya tambahkan lagi jumlah tenaga kebersihan. Tidak apa-apa kita nggak sesuai format BKD asal lebih lengkap. Nah, ini kan tinggal mereka seperti apa kebijakannya. Keamanan kebersihan sudah, terus tadi pengawas ya. Nah, pengawas ini saya bingung apakah ditentukan oleh BKD, apakah ditentukan oleh dinas, kemungkinan mereka yang akan mengaturnya ya. Perlu nggak kita tambahkan pengawas Pak Herman? Kalau yang sudah, kalau yang ini ada pengawas memang Pak. Dari mana pengawasnya Bu? Biasanya Bu, saya belum pengalaman. Ya, kalau yang kemarin dari Polri, pengawasnya itu 2, dari pihak sekolah sama dari pihak Polri. Kalau misalnya yang sebelumnya CAT BKN itu biasanya dari BKN juga ada Pak. Jadi maksudnya ini, kalau memang butuh pengawas dan mereka tidak menyediakan, artinya pihak sekolah yang menyediakan. Kalau memang mereka ada, pihak sekolah biasanya tidak lagi gitu Pak Anang. Oh, jumlah pengawas yang dibutuhkan. Jadi kita tidak usah bilang ini dari mana ya, apakah dari sekolah, apa dari yang lain. Iya. Penting untuk konsumsinya sudah disiapkan. Jangan sampai nanti mereka nggak makan. Iya. Jumlah pengawas yang dibutuhkan. Berarti kalau satu ruang biasanya ada 1 atau 2 gitu ya Bu Ani ya? Iya, biasanya maksimalnya 2 Pak. Maksimal 2. Oke. Ya udah, nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa kita data supaya kita menghitung kebutuhan konsumsi atau kebutuhan yang lainnya. Sebenarnya saya pengennya ditambahkan honor di sini biar jelas kita langsung ngomong poin kan. Iya, selama ini curhatan yang ada tuh kasihan teman-teman proktor teknisi menyiapkan bermalam-malam berhari-hari tapi honor yang didapat tidak sesuai, sangat jauh dari harapan. Gimana ya? Estimasi ingin diungkapkan Pak, cuman malu segan. Pak Anang, mungkin satu lagi Pak Anang ya. Petugas yang kan ini prokes, ini masih suasana prokes ya. Iya. Yang penyemprotan segala macam itu apa kita karungkan atau kita masukkan di kebersihan aja atau bagaimana ya? Ini bisa dijadi sarana fasilitas prokes Pak. Nah, di sini bisa. Di sini kan nanti ada pendukung lainnya, penyemprotan ditulis saja. Kalau memang butuh semprot setiap hari, ya berapa biaya semprotnya, estimasinya. Nah, sarana yang kami masih ingin nambahkan ini honor. Tambahkan aja lah ya, nggak apa-apa ya. Masukkan aja Pak Anang. Masukkan aja lah. Masukkan aja. Honor ya. Iya. Honorarium. Nah, tahu. Hitung aja lah berapa kira-kira layaknya, standarnya standar UNBKB, coba kita ambil. Masya Allah, baru kali inilah ada yang minimal pendataan dulu Bu, nggak tahu ini kebijakannya, kita todong dulu mereka. Nah kalau nak make ini loh kebutuhan kita gitu maksudnya. Ya, usul dulu ya Pak. Masalah Pak, kami kan cuma minta formatnya ini, ngapa ditambah-tambah lah, ini layaknya kebutuhan kan. Ya, nggak apa-apa lah, kita tambahkan aja. Makasih Pak Herman, Bu Ani, dan yang lain. Ada Bu Eka baru masuk nih. Bu Eka, kami sampaikan bahwa ada form yang kita minta diisi lagi di Google Form, di chat ya. Dan itu lebih detail lagi dari yang kemarin, karena sudah ada surat dari BKD. Tadi kami sudah share screen suratnya. Ini suratnya kalau mau dilihat. Nah, yang diminta oleh BKD itu data-data tambahan berupa AC, layar, proktor. Ya, sama layar untuk depan. Ya, Pak. Tapi saran kawan-kawan di sini kita tambahin honor. Kita tambahin petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengawas. Kita masukkan dulu Pak Ibu Eka. Ya.
Berijo Benar-benar namanya Pak. KBM itu Sama ya. bagian pelaksana Pak. Apa? Bagian pelaksana. Terus satu lagi Pak, Apa karena itu? ini dalam keadaan masih COVID kan Pak, Ya. saran saya jangan lupa kita mengenai protokol kesehatan itu yang menyiapkan pihak penyelenggara atau kita setempat. Nah, ini masih dianggap pihak setempat dulu karena diminta kebutuhannya nih Bu Eka. Oh. Jadi di dalam Google Form Ya. yang kami minta, ini Google Form-nya, di situ ada estimasi kebutuhan untuk fasilitas prokes. Nah, prokes, nah itu tadi Pak. Di sinilah ditaruh masker, semprot, hand sanitizer, entah yang lain-lain Ya. di sini. Tapi kalau obat-obatan atau ambulan, mungkin dari mobil ambulan biasanya kan ada ya, standby ya. Iya, bagusnya Pak, kalau saran saya, Bapak kalau bisa berkomunikasi dengan pihak BKD, ditanyakan dulu poin-poin sampai sebagian persen seperti apa untuk kita mensupport pihak penyelenggara ini. Karena apalagi dalam keadaan sekarang kan kalau kita sudah menyiapkan prokes bukan hanya menyiapkan sarana prasarananya saja, tetapi SDM yang mengerjakannya pun itu harus kita siapkan. Ya. Jadi mulai dari cek suhu tubuh, terus ada bagian yang dia kan bergilir Pak, bersesi pasti kan. Ada yang bagian untuk kita harus menyiapkan ruang tunggunya, karena peserta itu datang ini kan per sesi bergantian, jadi setelah selesai ujian itu ada baiknya kan ruangan langsung kita semprot kayak gitu Pak, peralatan komputer juga disemprot. Itu masuk di tenaga kebersihan aja Bu Eka yang basah kering itu ya. Ini kan sudah kita minta jumlah tenaga kebersihan. Nah, kita anggap saja bahwa semua yang mengerjakan adalah sekolah. Nah, ini kan jumlah-jumlahnya sudah ada. Sehingga kita hitung. Terus, nanti kalau gimana? Dalam satu ruangan ada proktor, ada teknisika, sama pengawasnya dari ini sudah kita data. Pak? Proktor, teknisi, pengawas sudah kita minta datanya. Iya Pak. Estimasi sesuai dengan standar. Sama nanti. Kok hilang suara Bu Eka nih? Oh, estimasi sesuai dengan standar UNBK ya. Ya, standar UNBK aja kita pakai. Ya. Baik, itu tadi linknya ada di chat. Silakan Bapak Ibu kalau sudah jelas. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Ada yang lain? Jadi Bapak Ibu kami jelaskan lagi, di layar terlihat ada Pak Rafli. Selamat datang Pak Rafli di room kami. Tadi ada Bu Rusminah juga masih join. Terima kasih Bu Rusminah, Pak Rafli. Meskipun sebenarnya yang tadinya hanya sekedar untuk mendata, sehingga tadinya hanya proktor dan teknisi, tapi alhamdulillah kepala sekolahnya juga sangat perhatian, terjun langsung. Ini di luar ekspektasi kami. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan kita menindaklanjuti surat dari BKD untuk persiapan tes P3K. Adapun nanti realnya seperti apa, waktunya mungkin sekitar bulan Mei. Yang menyelenggarakan mungkin panitianya apakah gabungan, ada yang dari BKD, dari dinas atau dari sekolah. Kita ambil penghitungannya semuanya dikerjakan sekolah dulu. Nah, sehingga kalau nanti ada gabungan bagian A, B, C dikerjakan oleh BKD atau dinas, maka kita tinggal mengurangi saja. Kita antisipasi yang terburuk bahwa semua harus dikerjakan sekolah, itu aja dulu. Sehingga kami minta Bapak Ibu mendata lagi lebih detail dari yang kemarin. Kemarin hanya kita minta jumlah proktor dan jumlah server klien. Namun kali ini kita minta Bapak Ibu mendata mulai dari saya refresh coba datanya. Mulai dari jumlah ruang, jumlah klien server, jumlah bandwidth, jenisnya dedicate atau up to, kemudian bentar, ini
Tidak perlu ada koneksi internet karena sudah kita jumlah klien, sudah ya. Jumlah server, oh ini double ya. Ini saya delete aja, double. Jumlah AC, jumlah proyektor, proktor, teknisi, keamanan, kebersihan, jumlah pengawas. Kemudian jumlah genset, kapasitas berapa ruang tunggu, sekretariat pastinya ada. Estimasi kebutuhan ATK dalam jumlah dan rupiah dirinci, misalnya ATK-nya selama 3 hari butuh 1 juta. 1 juta itu rinciannya apa saja, globalnya saja. Konsumsi, misalnya butuh konsumsi 2 juta. 2 juta itu terdiri dari berapa orang, berapa hari, dan berapa satuan konsumsi termasuk snack digabungkan saja. Kemudian ada estimasi kebutuhan honor. Honor pengawas, honor teknisi, atau honor yang lain-lain kita jabarkan aja dulu di sini. Dan keterangan jika ada yang belum tercantum di sini. Prokes juga sudah ada, prokesnya di sini, masker, semprot, sanitizer, dan lain-lain, serta sarana pendukung lainnya jika ada yang belum termasuk di sini. Jadi kita sampaikan ke BKD, mungkin mereka punya anggaran supaya mereka bisa estimasi, kalau mereka ada bantuan dana ke pihak penyelenggara atau ke tempat pelaksanaan. Tapi kita seperti yang disampaikan Pak Kabid, belum jelas ini duitnya bagaimana. Apakah dari BKD ada, apakah nanti dari pihak siapa yang menyelenggarakan, apakah sukarela, nah itu juga kita tidak tahu. Yang jelas teman-teman yang bekerja tentu harus diberikan apresiasi atau berupa honor dan konsumsi yang sesuai. Itu yang jangan sampai terlewatkan. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Mungkin cukup itu. Kalau tidak ada yang bertanya, kami tunggu formnya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Mbak Riri untuk lebih lengkapnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Saya coba allow sebentar. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan atau berbicara melalui mic, unmute. Tidak ada ya, baik, tidak ada yang angkat tangan. Terima kasih sekali lagi. Ada lagi Bu Eka, silahkan. Pak Rafli. Di unmute dulu mic-nya Bu Eka. Nah, jadi Pak. Karena kita menanyakan apakah ada jumlah peserta per ruangan atau kita yang mengatur jumlah peserta yang ada di ruangan, atau ada batasan maksimal atau minimal untuk peserta yang mengikuti seleksi. Belum ada arahan dari BKD Pak, tapi kemungkinan ketika kita sudah sesuai prokes, mungkin jarak idealnya sih jarak 1,5 meter ya, tapi biasanya semeter aja sudah ditolerir. Memang di SMK 2 saya kemarin lihat ke sana ada yang 24 ya Pak ya. Ya, 24 ya. Betul. Apakah dibatasi 20 atau totalnya bebas asal sesuai prokes, kami belum mendapat info dari BKD. Tapi menurut saya, perkiraan saya Pak, kemungkinan tidak dibatasi asal sesuai dengan prokes. Itu sekedar perkiraan Pak. Mudah-mudahan sih kita tetap bisa menggunakan komputer yang memang sudah ada di sana. Kalau jarak antar komputernya sudah 1 meter atau kalau bisa lebih sedikit. Jadi begini Pak Anang, kita kan punya 24 ruang yang bisa kita pakai kan gitu. Dengan pengaturan ada 24, ada yang 14 karena besar kecilnya ruangan berpengaruh juga dengan jumlah peserta kan. Iya, iya. Nah, jadi 12 itu tidak semuanya 24, ada yang 12, ada yang 14 dan ada yang 13 sesuai dengan komputer yang kita siapkan. Iya. Selesai itu Pak Anang. Iya, siap. Yang lain-lain Pak Anang mungkin kita siap mendukung. Kalaupun nanti ada kebutuhan lain, kita siap mendukung, terutama untuk pelaksanaan prokes. Mungkin guru ataupun personil kita akan kita siapkan untuk backup acara. Siap. Selesai itu Pak. Makasih Pak Raffi. Nanti saya tanyakan juga masalah jumlah klien atau jumlah komputer per ruang. Mudah-mudahan sesuai dengan perkiraan kita. Asal sesuai prokes tidak perlu dibatasi. Karena kalau ruangannya besar ya tentu bisa lebih dari 20.
Terima kasih Pak Rafli, dan yang lain mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan saran atau bertanya, kami masih membuka open mic. Tinggal kita eksekusi datanya, direkap oleh Ani, kita langsung setor ke BKD hari ini juga, dan menunggu arahan tindak lanjut sambil saya mungkin koordinasi, kalau perlu saya ke sana langsung bertemu dengan Pak Mas Sirin atau siapa yang mengelola di sana untuk menindaklanjuti saran dan pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, terkait pengawas, petugas kebersihan, terkait keamanan, terus prokes, jumlah klien dan lain sebagainya. Sudah kita catat tadi di sini. Terima kasih Pak Anam. Ya. Hermansyah mau nanya lagi nih. Siap Pak Hermansyah. Itu per sesi kah atau berapa jam gitu? Misalnya 4 jam. Baik Pak Hermansyah, berdasarkan pengalaman kemungkinan kita akan 3 sesi, setiap sesi kemungkinan 1,5 jam. Ini juga akan kami tindak lanjuti lagi. Pertanyaannya, terima kasih Pak. Ini jumlah durasi waktu dan jumlah sesi Pak ya. Karena estimasi kami dengan adanya 5 atau 6 sekolah ini, total klien adalah 1.000 lebih sedikit. Dengan jumlah peserta 8.000, kita masih membutuhkan waktu 3 hari jika 3 sesi. 1 hari misalnya 3.000, maka ketika 8.000 sekian akan selesai dalam 3 hari. Itu yang hitungan dari sepihak dari kami. Saya beserta Pak Enzen, Bu Eka, dan Pak Firdaus kemarin berdiskusi. Kita ambil estimasinya seperti itu. Tapi nanti kalau dari BKN, siapa tahu dari entah Pusdatin ikut terlibat atau dari yang lain juga ada perubahan harus 2 sesi, tentu lebih panjang lagi. Tapi maksimal rasanya 3 sesi Pak, seperti UNBK. Berkaitan dengan itu Pak, tadi dihitungan untuk ngomong yang konsumsi kan makan saja ya. Kalau misalnya dari pagi sampai sore, apakah perlu kita tambahkan snack? Iya, ditambahkan Pak, dijadikan satu gelondongan aja, makanya dikonsumsi tadi saya sempat sampaikan, konsumsi itu makan plus snack aja. Misalnya makan 20.000 snack 2 kali, entah 10.000, 10.000, jadi 35 atau 40.000 itu udah sepaket ya, paket harian gitu. Kita anggapnya dari pagi jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau cuma makan siang aja kasihan Pak, dia enggak nyenek pagi, nyenek sore. Bahkan termasuk estimasi untuk dia kopi, teh, atau yang lainnya juga tetap di-include-kan di situ. Jadi kita agak besarkan sedikit satuan dari konsumsinya. Nggak apa-apa, ini kan sekedar menyampaikan kebutuhan. Agar pihak-pihak pengambil kebijakan tuh paham bahwa kebutuhan di sekolah itu ini loh, gitu loh. Maksudnya kalau saya merasakan dulu, saya pernah proktor ya. Jangan cuma bisa merintah, minta, tapi nggak tahu kebutuhan. Nah itu mumpung saya di sini, saya pengen sampaikan apa yang dulu kita rasakan sama-sama. Gitu Pak Hermansyah. Berkaitan dengan itu Pak ya, kalau misalnya tadi pengawas dia membutuhkan dari sekolah 1 orang atau berapa orang gitu ya. Nah, kalau kita ambil aspek pemerataan sudah itu tingkat kecapean barangkali. Iya. Mungkin juga ya, mungkin apa dari sesi pertama sampai sesi kedua istirahat. Kemudian yang orang kedua itu sesi ketiga dan besok pagi gitu kan. Pemerataan gitu. Pengaturan pengawas belum ada arahan Pak, mungkin setelah ada Pak Wala ini ada, saya nanti ke BKD, saya akan tanyakan juga apakah pengawas itu dari pihak BKD, dari pihak dinas, atau dari pihak sekolah, atau dari aparat. Biasanya sih dari aparat dan ada satu lagi yang dari ASN ya, tapi kita belum tahu. BKD tentunya mungkin ingin terlibat juga. Yang jelas estimasi awal pengawas itu kita dari sekolah juga sudah ada persiapan kalau diminta. Nanti kalau tidak diminta ya kita tinggal nunggu, karena ini penyelenggara utamanya adalah dari BKD kan Pak. Nanti kita tanyakan lagi ke BKD. Terima kasih Pak Herman. Mungkin tambahan lagi Pak. Boleh. Tadi masalah keamanan ya. Keamanan, petugas keamanan ya. Kita tambahkan juga petugas parkiran. Oh, petugas parkir. Atau include di keamanan saja? Include di keamanan aja gimana Pak, petugas parkir Pak? Karena kita sih luas parkiran gitu ya. Iya. Tadi itu ramai kendaraan. Iya benar juga ya. Apa dipisah ya?
Gimana Bu Eka, perlu petugas parkir apa ditambahkan di keamanan tuh lah? Coba saya minta pendapat yang lain. Ada Bu Ani juga di SMK 3 atau Bu Susi SMA 1. Izin Pak. Ya. Kalau kami mungkin parkir tidak terlalu luas ya Pak ya. Jadi mungkin kami inkludkan di keamanan. Jadi nanti dibagi saja. Jadi jumlahnya agak ditambah gitu. Iya. Untuk formnya tadi tetap dipakai di yang keamanan tadi. Ya, ditambahkan untuk di formnya. Siap. Mungkin jumlahnya aja jadi termasuklah yang parkir tadi gitu. Ya, Kemudian saran saya boleh. Izin saran saya Pak, biar koordinasinya cepat. Mungkin saya juga takut ada yang terlewat gitu. Nanti dibikin grup aja Pak sementara gitu, karena koordinasinya kayaknya butuh cepat gitu Bapak mesti ke BKN koordinasi dan nanti langsung ke kami lagi gitu, biar alurnya lebih cepat gitu Pak. Itu aja saran saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, Pak Herman. Nanti kita fixkan dulu yang tadi masalah sesinya berapa sesi, jumlah harinya berapa, dan jumlah sekolah apakah tetap 5 atau 6 ini, atau jangan-jangan dibutuhkan 10 sekolah. Kalau sudah fix semuanya, saya sudah bertemu dengan BKD-nya, sudah jelas, sudah mendekati, mungkin dalam 1-2 minggu, baru kita buat grup untuk penajaman lebih lanjut terhadap persiapan-persiapan ini. Karena ini kan masih data awal, menindaklanjut surat juga baru datang kemarin. Terima kasih tapi sarannya Bu Ani. Dan Pak Herman tadi juga tentang pengawas. Intinya tupoksinya parkir sama tupoksinya keamanan itu sama ya. Sama-sama menjagai kendaraan yang masuk. Jadi bisa di-include-kan, ditambahkan di petugas keamanan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Dari Yuk Deni ini ada masukan Mbak SMA 1? Nongol nih kameranya. Untuk sementara ini belum ada Mas Anang, karena untuk kesiapan insya Allah kita siap karena kita juga lagi menyiapkan untuk keperluan UTBK kan. Ya. Jadi untuk kondisi persiapan saya rasa bisa siap sih untuk sediaan tempat dan sebagainya, insya Allah siap sih. Oke, sip. Makasih Yudeni. Mas Anang, yang jadi pertanyaan ini saya kan kemarin semalam itu dapat surat juga dari BKD. Untuk kesediaan tempat dan sebagainya itu, apakah kita harus ngisi link lagi atau yang kemarin dari Mas Anang aja? Data dari BKD yang diminta itu saya buatkan formnya, ada di chat ini linknya, ada link baru lagi. Ada link baru lagi ya? Ya, ada di chat. Mungkin nanti dijapri oleh Ani atau oleh ini. Tapi kalau bisa ngambil dari chat inilah, chat Zoom ini kan ada link kan? Oh, di chat Zoom ya. Langsung aja diisi. Data yang dari BKD kami detailkan lebih lagi. Nanti saya coba sampaikan ke BKD, cukup dengan data yang dari dinas saja, sehingga itu di kami. Tidak perlulah mengirim ke BKD lagi. Bilang aja sudah melalui dinas. Oh, kayak gitu ya. Iya, karena semalam saya dapat chat dari orang BKD. Dia meminta kayaknya agak lebih rinci ya, jumlah pendingin ruangan, genset, ruang sekretariat itu. Nanti biar kita lewat linknya Mas Anang aja ya. Ya, dari situ nanti nanti saya minta nomor yang ngechatnya Yuk Deni ya, biar saya langsung temuin deh ke sono sambil bawa datanya. Oke, nanti saya kirim ya Mas. Ya, kontak personnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Mungkin yang lainnya? Ketika tidak ada pertanyaan lagi, jika tidak ada, kita bisa akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.